Halo, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi bab 9 tentang merancang organisasi. Nah, berikut adalah perkenalan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan struktur vertikal. Proses pengelolaan nantinya akan menciptakan struktur organisasi yang akan menentukan bagaimana tugas-tugas yang akan dibagi, sumber daya yang akan disebarkan. Struktur organisasi diartikan sebagai 1. Seperangkat tugas, 2. Hubungan pelapor formal, 3. Rancangan sistem untuk menjamin terciptanya koordinasi yang efektif antar departemen. Adapun peta organisasi adalah referensi visual dari struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja di mana sebuah organisasi menentukan bagaimana membagi tugas. Saya akan melanjutkan materi dari Ulan. Yang pertama ada wewenang atau authority. Wewenang adalah hak formal dan sah yang dimiliki seorang manajer untuk mengambil keputusan, membenarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua ada responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menjalankan tugas atau aktivitas yang diembankan. Yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability adalah orang-orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Yang keempat ada delegasi. Delegasi adalah proses yang digunakan manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab pada jabatan-jabatan yang lebih rendah dari jabatan hierarki. Selanjutnya ada kewenangan lini. Kewenangan lini berarti bahwa dia orang-orang yang memegang jabatan dalam manajemen memiliki wewenang resmi untuk mengarahkan dan mengontrol bawahan secara langsung. Yang terakhir ada kewenangan staf. Kewenangan staf adalah sebuah hubungan komunikasi. Staf ahli memberikan saran manajer dalam area teknis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rika. Ruang lingkup manajemen adalah jumlah pegawai yang memberikan laporan pada supervisor. Struktur tinggi merupakan suatu struktur manajemen yang dicirikan oleh lingkup manajemen yang sempit dan cukup banyaknya level hierarki. Struktur dasar merupakan suatu struktur manajemen yang dicirikan oleh lingkup pengadilan yang luas dan cukup sedikitnya level hierarki. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti bahwa wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah organisasi. Desentralisasi adalah wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan pada tingkat-tingkat jabatan yang lebih rendah. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi departementalisasi. Departementalisasi itu landasan untuk melompokkan jabatan-jabatan tertentu ke dalam departemen-departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. Nah, di dalam departementalisasi itu ada 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional vertikal, yang kedua pendekatan divisional, yang ketiga pendekatan matriks, yang keempat pendekatan tim, yang kelima pendekatan jaringan virtual. Nah, penjelasannya akan dijelaskan di samping ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang koordinasi. Koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi untuk mencapai tugas organisasi tersebut. Lalu, dalam koordinasi terbagi menjadi 2, yaitu koordinasi eksternal dan koordinasi internal. Koordinasi internal terdapat 3 bagian, yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi struktur. Strategi struktur adalah rencana atau tindakan yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengatur elemen-elemen dalam suatu proses atau karya. Ini mencakup cara menyusun, mengelompokkan, atau mengatur komponen-komponen tersebut agar mencapai tujuan tertentu. Strategi struktur dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti penulisan, manajemen proyek, perencanaan bisnis, atau bahkan dalam aspek kreatif seperti seni dan desain. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang efisien dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nah, gimana penjelasan dari kelompok kami? Seru kan? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Dikat aja sih please. Yaudah. Ini kok berarti